Tapi yang dijadikan kata kuncinya adalah nilai kan? Jadi ada variabel independen, ada variabel dependent. Pada siapa? Gitu ya. Who, siapa kan? Ini what udah terjawab ya. What-nya siapa? Hubungan, apa yang mau kita teliti kan? Hubungan kuliah online dengan nilai. Where? Di mana? Di UMHT. Kapan? Tahun akademik 2020-2021. Gitu. Kemudian, tapi Bu, kok di sini nggak ditulis begitu? Boleh. Tahun akademik 2020-2021 gitu ya. Siapa yang diwawancara? Berarti mahasiswa UMHT kelas masuknya R14. Begitu. Di mata kuliah Math-Lit, karena kita spesifik hanya mata kuliah Math-Lit aja. Kalau nggak pada mata kuliah Math-Lit, misalkan mata kuliah yang lain, atau umum saja dihubungkan dengan IPK, bisa juga. Jadi nanti kita hapus aja. Misalkan di sini bukan nilai, tapi IPK. Nah, berarti mata kuliah Math-Lit-nya nggak ngaruh nih. Berarti semester apa? Ganjil atau genap? Sekarang kan genap. Genap tahun akademik 2020-2021. Nah, jadi ini berubah lagi akhirnya judulnya. Menjadi IPK. Kemudian di sini siapa? Tetap mahasiswa UMHT, mahasiswa R14, gitu kan, tahunnya akademiknya. Kapan? Ini semester genap, tahun 2020-2021. Nah, jadi ketika membuat judul, kita harus menimbang dulu apa yang mau diteliti, siapa, kapan, dan targetnya kita tuh siapa. Gitu. Jadi ini penting dalam kita mengembangkan sebuah judul. Gitu ya. Nah, ketika kita mencari masalah, kamu bisa list dulu. List apa yang buat kamu tertarik terkait dengan isu kesehatan. Kemudian kamu tentukan skala prioritas. Gimana menentukan skala prioritas? Kamu baca jurnal. Baca jurnalnya jangan langsung baca banyak. Kamu cari dulu 5-10, jangan dibaca semuanya. Cari dan download. Nah, yang dicari dan download berapa? Kan namanya juga prioritas ya. Misalkan di sini listnya kamu dapat 10 ide. Oke? Idenya masih ide besar, misalkan PHBS. Yang kedua idenya misalkan COVID aja. Yang ketiga idenya misalkan stres kerja. Yang keempat idenya misalkan kelelahan mata. Idenya misalkan yang berikutnya adalah misalkan masalah gizi. Tentukan dulu ini yang kita sebut dengan topik. Kita belum mikirin judul di sini. Oke, kita masih mikirin topik, ide-idenya apa. Oke, setelah itu kalian tentukan kira-kira dari 5 ini nih, saya lebih tertarik ke arah mana ya? Nah, kamu yang bisa menimbang dari sekian banyak ide-ide yang ada, kamu prioritaskan. Ambil 3 dulu ide. 3 topik. Nah, kemudian dari 3 topik ini kamu cari jurnalnya 5-10. Cari download, nggak usah dibaca dulu. Baru kamu buat pemetaan. Kalau saya biasanya seperti itu. Sehingga saya buat peta, petanya gimana? Petanya dalam bentuk tabel. Nah, saya biasanya tentukannya begini. Ini kan topik. Ya. Nah, ini topik A, ini topik B, ini topik C, ini topik D, misalkan begitu. Karena kita cuma prioritaskan 3, kita boleh hanya 3 saja. Begini. Nah, terus ketika kalian sudah mencari topik, judul yang kalian temukan di lapangan, 5-10 jurnal, tulis di sini. Ini ketik
judul 1, judul 2, judul 3, dan seterusnya sampai dengan 10 ya. Ini sesuai dengan topiknya. Nah, dari sinilah kamu bisa lihat masalah yang paling banyak, yang kelihatannya paling urgent dari topik ini dan ini tuh apa? Barulah kamu baca. Karena dari sinilah kamu bisa mendapatkan gambaran, ide-ide, oh ini kayaknya menarik ya untuk saya gali lebih lanjut. Nah, jadi menentukan masalah itu perlahan. Jadi jangan langsung baca 10-10-nya. Di sini kan saya cuma suruh nulis judul, belum langsung suruh dibaca. Kalau 10 kali 3 kan udah 30, kamu baca jurnal 30 dalam waktu singkat, nggak akan kekejar. Kalau kamu sudah fokus, udah ngambil ide yang baik, barulah kita menentukan tadi. Kita baru tentukan akhirnya ke judul ya. Baru lahir ke judul. Dari judul nanti baru lahir ke latar belakang, dan seterusnya. Nah, jadi kita secara bertahap. Kemarin saya sengaja belum ngasih tahu trik ini. Karena trik ini saya pengen kalian menyelami dulu, belajar dulu, coba kalau nyari nggak pakai trik, asal nyari aja gitu ya, susah banget ternyata nyari ide. Karena nyari ide itu gampang-gampang susah bisa dibilang ya. Nah, sekarang saya mau bahas dulu nih terkait dengan hasil yang sudah kalian lakukan. Nah, ini saya lihat punyanya tadi Anjani ya. Nah, di sini Anjani membuat judul terkait dengan hubungan perilaku ibu dalam mencegah diare dengan kejadian diare pada balita. Nah, kita coba pelajarin dari judul. Berarti dia melihat adalah perilaku ibu di sini, ya. Saya kasih warna ya, perilaku ibu di sini. Kemudian dia dikaitkan dengan pencegahan diare. Ingat, bukan diare aja. Nah, pada siapa? Pada balita. Tadi kan what? Siapa? Perilaku ibu. Dalam mencegah diare. Berarti ini masih what ya? What? Where? Di mana? Di sini where-nya belum ada kan? Where-nya belum ada. Terus, ini perilaku ibu dalam pencegahan diare dengan kejadian diare. Nah, ini bisa ada jadi akan ada dua hal yang berbeda nih. Pencegahan diare dalam perilaku ibu dalam pencegahan diare dengan kejadian pada balita dengan kejadian diare. Nah, kalau dilihat ini bisa jadi satu kalimat full. Biar bacanya nggak kepotong. Kita bisa buat begini, perilaku ibu dalam mencegah diare dengan kejadian diare. Berarti perilaku ibu. Nah, ini ada pengulangan kan dalam mencegah diare dengan kejadian diare. Nah, jadi hubungan misalkan kita mau perilaku ataukah mau sikap ataukah mau pengetahuan, itu tiga hal yang berbeda. Sikap, perilaku, pengetahuan itu tiga hal yang berbeda. Jadi kalau mau perilakunya, kita susun kata-katanya, jangan sampai banyak pengulangan diare gitu ya. Nah, perilaku pencegahan dengan kejadian diare pada balita, misalkan seperti itu. Itu lebih singkat, lebih mudah, dan lebih tidak banyak pengulangan. Nah, kalau kita lihat dari judul ini, yang belum terjawab adalah where. Di mana kan? Dan kapan. Nah, itu yang kita nanti harus perbaiki. Kita baru ngomongin judul kan? Nah, kemudian kita lihat dari yang namanya latar belakang. Nah, di sini lihat, diare merupakan penyebab utama diare adalah bla 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 bla. Nah, ini yang kita sebut dengan teori. Ya. Ini teori. Saya perbesar deh. Oke, sebentar. Oke, yang ini nggak bisa diperbesar. Ini yang kita sebut dengan teori ya. Nah, teori ini sebaiknya tidak boleh banyak masuk dalam latar belakang. Jadi, kalaupun mau masuk, hanya singkat aja. Penyebab diare adalah bla bla bla, enggak. Kalau mau kita masukkan, sebentar. Agak berisik di rumah saya. Oke. Ya, diare ini kan tadi teori. Diare merupakan penyebab kematian utama bla bla bla. Ininya sudah bagus nih.
Ya, ini sudah bagus. Saya kasih highlight deh. Ini udah bagus karena ini bukan definisi diare. Baiknya definisi diare itu tidak dituliskan. Tapi kita menyebutkan saja bahwa penyebab utama kematian anak usia kurang dari 5 tahun adalah diare. Nah, kalau perlu kita jelaskan bahwa berapa banyak, berapa persen yang ngalamin kematian anak ya balita yang ngalamin kematian karena diare. Nah, di sini jangan ditulis begini, penyebab diare adalah bla bla bla. Ini teori banget. Kita harus rubah teori ini menjadi sebuah data dan fakta. Kita bisa ganti dengan sebaran begini. Diare salah satu penyebab penyumbang kematian balita secara global adalah diare. Angka kasus kematian diare di dunia menempati urutan misalkan ketiga terbesar setelah misalkan kematiannya karena apa? Setelah penyakit ini dan penyakit ini gitu ya. Salah satu penyebab utama terjadinya diare di antaranya salah satu penyebab utama terjadinya diare adalah atau boleh dikarenakan apa? Infeksi enteral, yaitu misalkan sebanyak 57% kasus, atau langsung di sini sebanyak 57% kasus diare disebabkan oleh, nah itu lebih ringkas, infeksi enteral. Dan misalkan 40% kasus lainnya disebabkan oleh apa? Gitu ya. Nah, ini jangan lupa sumbernya dari mana. Ya, sumber data ini dari mana. Jadi kita sudah mengawali dengan data, tidak lagi dengan teori. Gitu ya. Nah, setiap tahunnya diperkirakan, nah daripada kita mulai kayak begini, lebih baik langsung aja kita turun kayak gini. Setiap tahunnya diperkirakan 2,5 miliar kejadian diare pada anak balita dan hampir tidak ada perubahan dalam 2 dekade. Diare pada balita lebih bla 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 bla. Oke, anak-anak adalah kelompok rentan diare insiden tinggi. Oke. Nah, ketika kalian mau membuat kalimat dari kalimat yang ini, ya, kalimat ini ke kalimat sambung berikutnya kita lihat. Ya, setiap tahun diperkirakan 2,5 miliar kejadian diare pada anak balita. Anak apa balita? Kalau anak saja, balita aja. Anak itu usianya sampai usia 18 tahun. Jadi kalau pada balita aja. Dan hampir tidak ada perubahan dalam 2 dekade ini. Nah, diare pada balita tersebut lebih dari separuh kejadian terjadi di Afrika dan Asia Selatan. Dapat mengakibatkan, nah coba perhatikan kata-katanya. Kita kadang-kadang ngopi paste atau menyadur, atau mungkin kita ngetik sendiri, tapi kita bingung menyusun kata-katanya yang baik. Gitu. Hampir separuhnya, kan masa bahasanya separuhnya gitu ya, jadi itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Hampir separuh kejadian diare di dunia banyak terjadi di wilayah Afrika dan juga Asia Selatan. Kejadian diare ini dapat mengakibatkan kematian dan keadaan berat lainnya. Nah, insiden diare bervariasi menurut musim dan umur. Anak-anak usia di bawah 2 tahun lebih rentan dibandingkan dengan anak usia 3 sampai dengan 5 tahun gitu. Nah, ini jadi walaupun kamu ada kata-kata dari Aktini seperti ini, kamu bisa melakukan namanya istilahnya parafrase. Ini saya nggak ada materinya ya, jadi kalau nggak dicatat, kalian nggak akan
nggak akan dapat referensi materinya. Parafrase itu adalah ngapain sih? Kita merubah bahasa, ya, merubah kalimat lebih tepatnya, kalimat dari kalimat A jadi bentuknya B, tapi memiliki makna yang sama. Jadi kita bisa buat makna yang sama, tapi kata-katanya bahasanya berbeda. Kalimat ini bisa digabungkan jadi satu. Misalkan, selama 2 dekade terakhir, angka kasus diare terus dalam 2 dekade terakhir, angka kasus diare ini tidak mengalami penurunan. Diperkirakan sekitar 2,5 miliar kejadian diare pada balita terus berada di levelnya, misalkan. Atau kita bikin lagi kata-kata yang lebih enak, misalkan boleh pakai kata-kata yang sama. Setiap tahun diperkirakan 2,5 miliar kejadian diare terjadi pada balita. Nah, kita gabung sama yang bawah. Namun, kelompok usia kurang dari 2 tahun memiliki faktor resiko yang lebih tinggi. Karena insidennya lebih tinggi kan, di situ ada keterangannya. Nah, kemudian seiring bertambahnya usia, angka kejadian diare terus menurun. Di sini kan menurun dengan bertambahnya usia anak. Jadi kita bisa gabung. Nah, angka kasus ini hampir tidak ada perubahan, tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, angka kasus ini lebih banyak terjadi di wilayah Afrika dan Asia Selatan. Dan angka kasus diare ini dapat mengakibatkan kematian dan keadaan berat lainnya. Untuk itu diperlukan upaya penanganan yang lebih lanjut terhadap kasus diare. Penelitian di Afrika menyebutkan bahwa, nah kita bisa nyambung ke yang bawah, kan, bahwa diare merupakan salah satu penyebab paling penting dari morbiditas dan mortalitas di negara-negara berkembang, khususnya Afrika. Nah, ini kan kita nggak fokus ke Afrika kan, ngapain kita meneliti tentang Afrika. Jadi kalau kita baca lagi, setelah ditelaah, ini kayaknya nggak penting nih, nggak perlu dimasukin, jadi kalau nggak perlu dimasukin, kita tandain merah misalkan. Nah, diare menyebabkan kematian sekitar 2,5 juta. Ini 2 miliar, ini 2,5 juta dari seluruh dunia. Nah, ini pakai referensi yang mana? Jadi kita harus cari referensi yang lebih akurat, lebih update, lebih terbaru. Jangan sampai di sini ada 2,5 miliar, di sini 2,5 juta setiap tahunnya. Nah, jadi kita harus bisa menentukan ini 2,5 miliar itu tahun berapa, 2,5 juta setiap tahunnya itu hasil dari penelitian apa gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu referensi yang baik. Nah, misalkan di sini ada lanjutannya adalah prevalensi diare di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2007. Tahun 2007 sekarang sudah tahun 2021. Kamu lihat, kamu browsing Riskesdas itu diadakan setiap berapa tahun sekali sih? Nah, terakhir Riskesdas itu ada tahun 2000, biasanya dia tiap tahun diadakan ya, tapi biasanya laporannya baru muncul setelahnya. Kamu bisa cari Riskesdas tahun 2007-2018, 2017-2018, tapi biasanya dipublish-nya 2019. Nah, jadi datanya setidaknya masih terupdate dibandingkan dengan data tahun 2007. Nah, tapi ini sudah baik, ini sudah start awal yang baik oleh Anjani, bahwa sudah mengerucut nih dari umum ke khusus, mulai dari diare yang ada di dunia, masuk ke yang ada di Indonesia. Nah, di sini rumusan masalahnya, apakah terjadi hubungan antara perilaku ibu dalam mencegah diare, ini boleh mencegah bukan pencegahan diare, dalam mencegah diare dengan kejadian diare pada balita. Nah, tapi ini bukan rumusan masalah, tapi lebih tepatnya kalau begini namanya pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus merangkum, ya. Ini C cocoknya. Rumusan masalah itu adalah rangkuman atau intisari dari latar belakang. Begitu. Jadi kita lihat rumusannya intinya apa sih, kemudian kita baru simpulkan. Makanya saya tertarik untuk mengambil penelitian ini, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan rumusan masalah. Jadi ini konteks yang kita harus sama-sama pelajari ya. Nah, saya kasih lihat contoh yang lain. Di sini punyanya Bella.
Punyanya Bella, di sini lihat referensinya tahun 2000, tahun 2010, begitu ya. Tahun 2010 juga, begitu. Nah, kita lihat sekarang urut-urutannya. Pertama dari referensi kurang up to date, gitu ya. Nah, kemudian di sini gastritis merupakan radang lambung yang disebabkan faktor bla 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 bla. Tadi kita udah bahas, teori harusnya nggak banyak di sini, gitu kan? Nah, gastritis biasanya dianggap sebagai suatu hal yang bla 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 bla. Ini cerita tentang teori. Nah, pola makan yang baik dan teratur merupakan salah satu penata laksanaan gastritis. Ini tiga paragraf ini sebenarnya bisa dijadikan satu aja. Kalau mau ada teorinya sedikit, dikit banget, yang berkaitan dengan topik kita. Nah, di sini judulnya apa sih? Judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit gastritis pada mahasiswa. Berarti dihubungkannya apa? Faktor-faktor gitu ya, yang mempengaruhi penyakit gastritis. Berarti kita sudah menjawab apa what. Where-nya di mana? Nih, di kos-kosan. Nah, kemudian who-nya siapa? Mahasiswa. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah yang belum terjawab adalah apa? When kan? Kapan? Gitu. Nah, kemudian di sini dilihat nih. Balik lagi ke sini. Nah, ini kamu bisa ceritain faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis hanya dalam satu paragraf aja, tidak perlu 3 paragraf seperti ini. Nah, kayak ini kan langsung data negara nih di internasional gitu kan, dunia gitu ya, langsung tiba-tiba Indonesia langsung loncat. Nah, jadi kayak gini, di dunia insiden terjadi gastritis di Asia Tenggara sekitar sekian. Nah, itu harus dijadikan pertimbangan juga untuk dilihat. Oke. Jadi itu gambarannya bahwa kalau kita melihat di sini kan udah ada kejadian dunia, udah ada, kemudian gastritis jumlah penduduk setiap tahunnya udah ada, kemudian gastritis di Asia Tenggara udah ada, oke boleh langsung masuk ke Indonesia. Kalau tadi nggak ada Asia Tenggara, nggak boleh tiba-tiba langsung masuk ke Indonesia. Nah, global itu nggak harus dunia banget, startnya dari Asia Tenggara boleh, baru masuk ke Indonesia nggak apa-apa, jadi nggak harus yang global banget. Nah, di sini karena tahunnya lama, lihat masih Depkes, sedangkan sudah Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, kemudian perubahan zaman masih dapat menderita bla bla bla. Ini adalah teori kan? Nah, ini adalah teori. Ini sebenarnya teori harusnya nggak boleh banyak masuk di sini. Nah, kalau menurut Angko adanya hubungan faktor-faktor ini teori, ini penelitian kan, jurnal-jurnal nih. Ini jurnal-jurnal boleh dimasukin karena ini jurnal jadi boleh masuk dan penting. Nah, baru masuk rumusan masalah ini belum selesai ya. Nah, ini ada pertanyaan dari temennya. Pertanyaannya adalah tadi apa ya? Ini kalau ada yang mau tanya karena nggak jelas boleh langsung tanya ya. Ibu, mohon maaf saya mau bertanya, latar belakang itu biasanya berapa halaman sih Bu? Kalau 1 sampai 2 atau 3 atau 4 boleh nggak? Boleh. Yang namanya latar belakang itu baiknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Idealnya biasanya itu sekitar 3 halaman. 4 halaman itu sudah maksimal. Tapi kalau 1 halaman itu jawabannya nggak mungkin. 2 halaman kalau dia singkat, padat, dan jelas mengungkap data, fakta, boleh aja. Tapi padat. Nah, jarang biasanya kita buat 2 halaman. Rata-rata itu di 3 sampai dengan 4 halaman. Nah, gimana kalau lebih dari itu? Sebenarnya tidak bagus ketika latar belakang terlalu panjang ya. Jadi kalau lebih dari 4 halaman, orang akan membaca di skip-skip aja, akhirnya latar belakang kita kurang bisa menjawab. Karena kalau kita kembali ke PPT yang ini masih muncul nggak? Saya masuk ke latar belakang, ini muncul ya yang latar belakang ya, oke. Kalau kita kembali ke latar belakang, muncul, Bu. Kita bicara data ya. Oke, data tujuannya buat apa sih? Kita tunjukkan seberapa urgent ini, seberapa penting ini. Nah, kemudian kita harus jelaskan alasan kenapa ambil judul ini.
Jadi latar belakang itu sebenarnya harus bisa menjawab kenapa ini urgent, kenapa ini penting, dan kenapa kita ngambil judul ini. Jadi itu kenapa kita harus menjelaskan dan precise, spesifik, fokus di beberapa halaman saja. Diusahakan tidak lebih dari 4 halaman. Kalau memang ternyata 4 halaman itu sulit karena memang topiknya sangat penting untuk memasukkan data-data, 5 halaman itu toleransi. Tapi idealnya ya 3-4 halaman sudah cukup. Gitu ya. Nah, saya sekarang kembali lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan, bukan pertanyaan, pembahasan berikutnya untuk yang lain. Nah, ini saya baca selintas aja, saya nggak masuk satu-satu ya. Lihat, ini referensinya masih tahun-tahun lama, gitu. Jadi, biasakan untuk kita mencari reference yang lebih baik. Nah, ini udah lebih bagus nih dibandingkan dengan reference yang sebelumnya. Bukan reference ya, penulisannya. Nah, kalau kita lihat sini, ini lihat ada faktor pakai K kan harusnya. Nah, jadi kita biasakan koreksi ini setiap tulisan-tulisan yang kita buat. Nah, kalau kita udah lihat seperti ini kan ada Romawi, Handoyo, ini sudah pakai Mendeley atau belum? Ini harusnya bisa kelihatan kalau kita ada daftar pustakanya di sini ya. Nah, terus saya kasih lihat yang mana tadi ini. Bukan. Sebentar. Saya lihat ada yang salah. Nah, ini dia. Lihat, di sini ada Branet dan Sudar. Dia pakai koma, nggak pakai spasi, harusnya pakai spasi. Jadi yang benar adalah Brunner dan Sudar, kemudian koma, spasi, tahun 2000. Biasakan seperti itu. Dan biasakan kita yang namanya kurung tutup adanya di belakang, titik juga adanya di akhir. Jadi titiknya adanya di ujung, bukan titik dulu, baru Burnett. Kalau kita bicara penulisan ya, yang baik. Seperti itu. Nah, ini tips-tips kecil aja ya, supaya kalian bisa tahu gambarannya. Nah, kemudian di sini gizi seimbang, gitu ya, pasal, lanjut usia. Sama ya, tadi terlalu banyak teori ya, angkanya juga ada. Tapi tahunnya, lihat, tahun 2008, tahun 2000, gitu ya. Ini referensinya kurang bisa seimbang karena kita ngambil penelitiannya tahun 2021, tapi referensinya tahunnya jadul sekali. Itu yang harus kita jadikan pertimbangan juga. Kemudian yang berikutnya adalah stres. Ini lihat, ada yang baru ngerjain sampai segini. Ini saya bukan ngejelekin temennya, jadi Farah nanti bisa menjadi motivasi ya untuk lihat teman-temannya. Nah, di sini penyebab stres atau gangguan mental pada remaja. Jadi berarti akan ada stres dengan gangguan mental pada remaja. Terus variabel ini kan stres atau gangguan mental ini masih satu variabel. Artinya variabel baru kita sebut dengan variabel independen aja. Ini variabel independen aja. Nah, variabel dependennya apa? Gitu. Atau kita misalkan mau ganti misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Stres atau gangguan mental pada remaja. Nah, tapi biasanya kalau di tamrin nggak boleh pakai faktor-faktor lagi, kita bisa ganti determinan gitu ya, yang mempengaruhi seperti itu. Jadi bisa lebih bagus lagi. Sehingga kalau kayak gini bisa tahu determinan, ini variabel independen, ini variabel dependennya. Jadi yang namanya judul harus ada independen dan juga dependennya juga. Nah, kemudian ini dia punya irsyad. Ini punya irsyad sudah cukup lengkap ya. Ini misalkan, tapi tahunnya lihat, tahun 2003, 2007, saya bisa menduga ini adalah plagiat atau copy paste. Nah, nanti ketika kalian skripsi beneran, ada aplikasi namanya Turnitin. Kemarin udah saya ajarkan Mendeley ya. Jadi kalau Mendeley untuk referensi, kalau Turnitin itu untuk cek plagiarisme. Ini sifatnya wajib sebelum sidang proposal dan skripsi. Jadi kalian akan dicek minimal 2 kali. Dan
kesamaannya harus kurang dari 30%. Kalau kalian masih banyak yang sama lebih dari 30%, kalian harus rombak total skripsinya. Untuk itulah kenapa penting kalian melakukan mencari referensi dan menyusun bahasanya tadi apa? Parafrase, membuat parafrase atau membuat bahasa lagi yang berbeda. Sehingga dibahasakan ulang dan orang akhirnya lebih paham. Salah satu ciri-ciri kelihatan plagiat ini ada. Nah, kalau digini-gini ini biasanya di copy paste terus nempel-nempel terus udah diusahain dipisahin tapi masih ada yang belum pisah-pisah begitu. Atau mungkin ini dikerjakan sendiri, saya nggak tahu, saya nggak mau nuduh, tapi bisa dibuktikan dengan Turnitin karena nanti dia akan nunjukin bahwa ini ngambil atau copy paste dari punya siapa di mana gitu. Nah, kemudian ini masuk ke perumusan masalah. Nah, tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu bahwa yang di copy paste atau yang dicontoh sama kita belum tentu benar. Nah, misalkan masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Nah, kita lihat judulnya dulu. Kebersihan lingkungan rumah tangga dengan kesehatan lingkungan. Berarti kebersihan lingkungan dan dihubungkan dengan kesehatan lingkungan. Di sini kebersihan lingkungan, berarti variabel independen. Gitu ya. Dihubungkan dengan kesehatan lingkungan. Nah, kemudian di sini masalah kesehatan merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, pengetahuan sikap bla bla bla. Ini nggak terlalu penting, bisa kita skip aja. Ya, bisa kita lewat aja. Salah satu masalah kesehatan yang dialami adalah padahal kita bisa langsung loh masalah kesehatan lingkungan bisa berdampak kepada apa data kasus karena lingkungan yang buruk itu gimana. Ini tiba-tiba langsung skabies, insiden skabies. Kemudian isinya adalah seputar skabies lah ini, ya. Jadi kalau tiba-tiba ada hubungannya sama skabies, nih apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan sikap penderita tentang skabies di Kelurahan Semper Jakarta Utara? Tiba-tiba bahasannya skabies, judulnya apa? Kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan. Bawahnya isinya adalah skabies. Di sini pengetahuan dan perbedaan pengetahuan. Judulnya udah jelas beda, nggak sesuai dengan isinya. Nah, ketika nggak seimbang kayak gini, kalau kalian baru sidang proposal ya udah nilainya ya langsung jelek ya. Jadi kita harus cek-cek lagi. Nah, yang ini apa lagi? Saya udah bisa nebak kalau ini bentuknya besar-besar gitu ya, masih ini kalibri ukurannya 16 lagi, biasanya ini masih copy paste dari internet. Ini tahun 1987, sekarang sudah tahun 2021. Referensi itu maksimal usahakan 5 tahun. Ya, 5 tahun dari tahun yang sekarang kalian nulis. Berarti kalau sekarang tahun 2021, berarti referensinya minimal tahun 2016. Batas toleransi ketika tidak ada lagi referensi yang bisa dicari karena memang benar-benar mungkin penelitiannya jarang, itu kalian bisa ambil 10 tahun. Tapi biasanya dari tadi judul-judul yang kalian berikan itu judul-judul yang umum yang rasanya sudah banyak orang yang mengerjakan. Nah, kemudian ini hubungan konsumsi kopi dan perokok berat dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, berarti di sini tekanan darah normal, bla bla bla, ini kan teori ya. Nah, kebiasaan mengkonsumsi kopi, bla 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 itu teori. Rokok juga salah satu penyebab. Ini sebenarnya masukin data lebih bagus, tapi ini udah lumayan lah ya. Kamu tinggal merangkum lagi lebih sedikit lagi. Nah, di sini datanya malah nggak ada kan? Harusnya ditambahkan dengan data. Nah, tapi setidaknya dari judul ke isi sampai dengan rumusan masalah dan tujuan itu sudah nyambung judulnya dari konsumsi kopi dan rokok dihubungkan dengan kejadian tekanan darah tinggi gitu ya. Nah, ini juga sama, saya yakin copy paste banget gitu. Dosen tuh sebenarnya selintas bisa lihat dan jangan sampai kena plagiat. Kalau plagiatnya 95%, kalian suruh ngerombak proposal dan besoknya udah seminggu kemudian udah sidang proposal, kan itu jadi masalah banget ya. Nah, ini eating disorder. Contohnya, ini Namira, oke. Nah, eating disorder ini, judulnya apa tadi?
hubungan tingkat stres dengan eating disorder ya. Berarti tingkat stres dan eating disorder. Nah, eating disorder diartikan bla bla bla, baiknya masukin data ya. Ini karena kelihatannya belum selesai. Tingkat keparahan, oke. Mengetahui tingkat stres, alasan dan dampak, oke. Dan kalau nyusun tujuan itu harus bertahap. Ini saya kasih contoh. Nah, jadi judulnya aja tadi hubungan tingkat stres dengan eating disorder. Berarti mengetahui gambaran, distribusi, frekuensi, eating disorder-nya dulu. Ini eating karena bahasa Inggris ya, miring, disorder pada mahasiswa yang tinggal di asrama putri di mana ya? Ini kan belum menjawab 4W ya. Judulnya harus 4W. Nah, kan sudah nulis eating disorder-nya dulu. Sudah. Yang kedua adalah ini sama ya, bedanya apa? Tadi sudah eating disorder, berarti sekarang distribusi frekuensi apa? Tingkat stres. Karena dia bukan bahasa Inggris, jangan dicetak miring. Pada remaja asrama putri. Kemudian mengetahui apa? Alasan boleh ditambahkan. Alasan dampak eating disorder boleh ditambahkan. Yang terakhir adalah mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan eating disorder. Kita harus tahu nih, apakah benar ada hubungan antara stres dengan eating disorder. Jangan-jangan dia eating disorder bukan karena stres, mungkin ada alasan lain gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa kita tambahkan. Ciri-cirinya adalah ini gambaran distribusi frekuensi ini, artinya kita pengen tahu seberapa banyak kasusnya sih, gitu ya. Ini nanti kalau kita belajar namanya analisis univariat. Kita akan belajar di mungkin 2 minggu lagi ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini masih univariat. Nah, yang berikutnya adalah hubungan antara atau pengaruh itu sama aja. Ini untuk yang bivariatnya, gitu. Jadi ini gambarannya ya. Ini kurang lebih sama referensinya ya, isinya juga belum lengkap. Kemudian ini saya random ya, nggak semua saya buka ya. Kemudian ini juga sama ya, belum lengkap. Tadi rumusan masalah juga kita bahas. Rumusan masalah adalah intisari ya. Oke. Ini nggak ada referensinya, jadi diambil dari mana, motif-motifnya dari mana, nggak ada. Kemudian ini metodenya, ini metode tidak ada di bab 1. Kita beda metode penulisan, gitu ya. Jadi ini baiknya tidak ditulis di sini. Rumusan masalah bukan apa, evaluasi pemanfaatan, tapi dalam bentuk narasi. Narasi itu artinya cerita ya. Bentuknya adalah, nama lainnya diparagrafin. Nah, kemudian tujuannya apa tadi ya, sama mengetahui gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini referensinya udah baru, pengaruh status ekonomi terhadap kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID. Nah, ini ilmu yang ibaratkan, wah lagi happening banget nih. Jadi apakah yang status ekonominya rendah atau tinggi itu sadar nggak ya untuk melakukan vaksinasi gitu ya? Nah, jadi kamu Kecamatan Ngadirejo itu di mana? Jangan-jangan ini ngelihat di tempat lain juga nih gitu ya. Nah, kemudian apakah kamu mau mudik ke sana dulu atau pergi ke sana untuk ngambil data gitu kan? Kita harus tahu. Ini datanya update karena kasusnya kan masih baru banget ya. Jadi referensinya lebih luas. Nah, tapi ini terlalu banyak cerita dan terlalu panjang. Karena ingat, kita spasinya kan 1,5 spasi ya. Ini kalau dibikin 1,5 spasi, ini bisa lebih dari 4-5 halaman. Nah, kemudian ini juga banyak yang belum ada referensinya ya. Oke, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian kita sudah bahas ya.
Ini juga sama, dan ini juga sama. Oke. Nah, sekarang setelah saya share screen, ada pertanyaan dulu dari teman-teman sekalian supaya baru ngerjain bab 1 loh, karena saya kalau lanjut ke bab-bab berikutnya, terus kalian belum paham akan lebih sulit lagi. Yuk, silahkan tanya dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Bu, mau tanya kalau misalkan kita ganti judul boleh? Boleh. Boleh, kemarin itu kan judulnya masih latihan ya, karena masih latihan, pasti masih bingung, masih ngawang-ngawang gitu. Sengaja saya nyemplungin kalian dulu, karena untuk mencoba itu harus nyemplung dulu. Kalau belum nyemplung, belum kebayang gitu ya. Nah, jadi setelah nyemplung baru mulai kebayang ya. Jadi kalau mau ganti judul, boleh banget. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Silakan. Iya, sama-sama. Silakan, yuk. Oke, ada? Oke, ada pertanyaan di chat. Oke, saya bacakan dulu. Ibu mau tanya, setelah kita nemu jurnal, berarti kita baca dulu jurnalnya, lalu kita nemu bacaan yang menarik lagi, nanti dimasukin dalam skripsi kita. Nah, balik kepada konsep yang tadi saya ajarin ya. Jadi, kalian jangan langsung baca semua. Kalau langsung baca semua, mabok judulnya. Jadi, kalau ada yang menarik dibaca, boleh. Gitu. Nah, tapi balik ke sini, kalian boleh punya ide banyak, tapi nanti kalian ambil prioritas. Dari prioritas itu kalian list dulu judulnya. Kalau saya biasanya buat tabel, biasanya buat tabel judulnya apa, judulnya apa, judulnya apa gitu. Nanti saya cocokin, oh ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya menarik nih. Kalau menarik baru kita lanjut baca. Jadi lebih enak. Nah, kalau cari referensi jurnal yang baik di mana? Oke, lalu kita nemu bacaan yang menarik. Bentar loh. Oke, mau nyari referensi yang jurnal ya. Oke, saya kasih lihat dulu cara mencari referensi jurnal. Oke, saya stop sharing dulu. Saya share screen aja. Oke, nah kamu bisa masuk yang paling gampang Google Scholar. Ya, ini saya yakin kayaknya semua orang udah tahu deh ya. Masuk ke Google Scholar, kemudian di sini cari judulnya, misalkan apa gitu ya. Tinggal ketik misalkan tadi COVID dan imunisasi. Nah, di sini udah ada nih literatur review, imunisasi pada masa balita dan lain sebagainya. Jadi udah banyak ya. Nah, itu kalau yang Indonesia, kalau yang pakai Google Scholar. Terus kamu bisa langganan Perpustakaan Nasional di sini. Nah, terus kamu lihat di yang paling bawah ada namanya e-resource. Nah, di situ setelah masuk ke e-resource, sebentar, kita lagi loading ya. Kamu kalau belum punya member, kamu daftar aja. Di sini kan ada keanggotaan, daftar dulu. Karena kalau belum daftar, nggak bisa. Karena kampus kita kan nggak punya layanan itu ya, apa jurnal berlangganan. Jadi kamu bisa masuk. Nah, kemudian ini kodenya saya. Nah, di sini jurnal-jurnal semua nih. Kalau saya paling suka, ini kan ada World of Science, ada ProQuest, ada Neliti, ada Wiley, ada macam-macam nih, ya, Springer, dan lain sebagainya. Ada EBSCO juga, ada Sage. Ini jurnal-jurnal semua. Portal untuk nyari nih clinical farmakologi, banyak banget kan. Kalian tinggal pilih aja. Tapi kalau saya paling seneng nyarinya di ProQuest. Nah, kamu masuk ProQuest,
Ini kamu boleh akses jurnalnya ini gratis, ya. Karena boleh akses jurnalnya gratis, kamu cari aja dulu. Kalau saya bikin dulu aja yang banyak. Saya taruh di Mendeley baru saya baca. Ini misalkan tadi mau nyari COVID-19 gitu ya, dan vaksinasi. Bisa begini. Nanti dia akan nemuin, masih loading ya. Kita tunggu. Nah, nggak ada hasilnya karena cuma begini, langsung bikin kata-kata. Kalau mau, kamu bisa pakai pencarian lanjut. Kalau saya senangnya bukan pencarian dasar, tapi pencarian lanjut. Saya klik pencarian lanjut, jadi kita nyebutinnya COVID-19. Ini bisa COVID-19 gitu. Terus di sini bisa N, kalau N kan dan, or itu atau gitu ya. Nah, kita N karena vaksinasi gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal cari deh. Kalau dia terpisah, dokumennya akan lebih banyak. Oh, ternyata sama sekali ini belum ada jurnal tentang COVID di sini. Tapi kalau cuma COVID aja, COVID di sini or COVID aja or corona gitu, itu bisa juga pakai or sendiri. Ini nggak pakai n, ini or. Or itu atau ya gitu. Kita cari di sini, kita lihat ada berapa banyak nanti. Kita tunggu. Nah, ada 130.000 nih. Nah, kamu punya jurnal banyak banget kan, tapi kamu pilih. Kita pilihnya yang teks lengkap. Kemudian lainnya, kita bisa pilih lainnya. Loadingnya, internet saya lagi nggak bagus. Kamu ambil aja yang jurnal. Kalau yang nggak jurnal nggak usah ditampilin, jadi biar nggak banyak-banyak. Jadi kamu klik aja yang jurnal aja. Kalau mau tambah tesis boleh deh gitu ya. Kemudian close. Nah, jadi tadi 130 kan. Nanti yang di sini akan lebih ringkas lagi. Ini sementara tanggal publikasi misalkan 12 bulan terakhir aja. Atau bisa buat rentang khusus misalkan dari bulan berapa sampai bulan berapa. Ini kan udah berkurang kan, 12 bulan terakhir. Kemudian referensinya adalah tadi sudah di checklist ya. Oh, belum keklik, sorry. Mencakup ini dan mencakup ini. Yang ini jangan disertakan, nggak usah. Kenapa? Jadi yang kita cari yang kita butuh aja. Ini kertas kerja nggak usah nih. Jurnal aja kalau mau. Udah. Kalau menurut kalian disertasi juga penting, ya ambil aja. Gitu ya. Terus terapkan. Jangan lupa. Nah, jadi cuma dikit. Ini lagi diupdate. Jadi 34.000. Jadi kita nyari dulu yang mana yang mau dimasukin. Nah, kemudian subjeknya itu kan bahasa Inggris semua nih gitu kan. Mau masuk coronavirus, pandemik, semuanya atau gimana, kalau bingung ya biarin aja. Fitur nggak usah dulu. Nah, bahasa nih. Kamu mau nyari yang bahasa mana lainnya misalkan. Kita lihat kan, itu ada bahasa Portugis, bahasa Jerman ya, nggak usah ya kan. Mencakupnya bahasa Inggris aja, yang lain nggak usah. Langsung ini sama bahasa Indonesia cuma ada satu ya. Gitu, terapkan. Nah, terus nanti kalian filter lagi. Jadi kamu nyari tapi udah sesuai gitu. Nah, kan sekarang bahasanya udah nih yang dipakai. Kemudian tadi subjek ya. Lainnya, kita lihat lainnya, dia ada berapa banyak subjek sih. Oh, ternyata variasinya banyak.
Berarti karena vaksin, nah ini langsung aja vaksin. Nah, dapat kan, terapkan. Gitu. Jadi kita udah spesifik, nanti sama dia akan berubah nih jadi cuma 900 dari semua. Nah, ya udah ini jurnalnya ada 900, kamu pilih aja yang mana. Yang menurut kamu bagus. Pilih misalkan ini bagus. Gitu ya, tinggal diklik aja. Kalau saya klik kanan biasanya. Internet saya lagi agak-agak lemot. Ini biasa klik kanan ya sebenarnya ya. Klik kanan aja, kemudian unduh PDF, banyak deh. Gratis, tapi bahasa Inggris kebanyakan. Jadi kalau Google Translate-nya bingung, kamu PDF gini. Mau tahu cara yang cepat, saya ajarin lagi ya. Kemudian convert PDF to Word. Gitu, misalkan masuk pakai small PDF, terus kamu convert, nanti kamu jadi punya versi bahasa Indonesianya. Kita tunggu upload ya, sambil nunggu itu saya jawab pertanyaan yang lain dulu. Oke, berlangganannya gimana caranya? Itu masuk aja ke ini perpustakaan nasional, perpustakaan.go.id, kemudian nih keanggotaan cuma daftar aja kok gratis. Kalau bingung daftar online ya, datang aja ke perpustakaan nasional sambil main, bagus kok gedungnya. Saya senang juga main ke sana, gitu ya. Ibu saya mau tanya, kalau kita sebenarnya udah punya judul Bu, yang kita sukai dan cocok, tapi ternyata kita nggak nemu jurnalnya. Itu gimana ya Bu, apa harus ganti judul? Jangan, cari dulu referensinya, pasti ada kok. Jarang referensi yang nggak ada. Biasanya kalau nggak ada, kata kunci kita yang salah, karena seringkali kita pakai kata-katanya sama, sesuai dengan judul kita, padahal kata-katanya bisa pakai tadi keyword kan, pakai kata kunci. Bu, kalau data yang kita cari di Indonesia jarang, gimana? Banyaknya referensi luar. Maksud saya data kasus Indonesia sedikit, kasus di dunia sama Asia Tenggara banyak. Nah, kamu tuh nyari data itu harus ada sumbernya yang jelas. Kita masuk yang ini dulu ya, satu-satu ya, nanti saya jawab. Oke, sambil nunggu itu, kamu harus tahu bahwa sumber-sumber data itu ada macam-macam. Nah, kamu bisa masuk nih. Ini harus dibedah memang. Kamu bisa browsing misalkan gini, Jakarta dalam angka. Tergantung kalau kamu ngambil DKI Jakarta, tapi kan karena kamu di wilayah Jakarta, pasti penelitiannya di Jakarta kan. Kamu ketik deh Jakarta dalam angka. Atau bisa misalkan masuknya Supas, Susenas. Ini data-data ya, Susenas. Kemudian kamu masuk SDKI, Riskesdas. Ini harus dibaca satu-satu, kamu download, kemudian kamu cari. Ini tinggal download aja ya, balik lagi ke sini. Oke. Gitu. Jadi biasanya kalau kamu nggak dapat reference itu biasanya karena kata kuncinya nggak pas. Nah, kemudian ini kan udah dapat nih, udah dapat bahasa udah dapat terjemahan bahasa Inggris kan masih kan, kata-katanya bahasa Inggris. Tuh ya. Nah, terus habis itu kamu lihat di sini, saya lupa. Saya jarang pakai translate. Bentar. Di sini tuh ada translate-nya otomatis loh. Gitu. Jadi jangan kayak orang susah translate satu-satu ke Google Translate gitu ya. Jadi zaman now tuh bisa kalian kerjain. Tunggu. Aduh, laptop saya kenapa sih lemot banget? Saya lupa. Oh, nih. Bukan deh. Nah, ini translate. Translate dokumen. English tuh jangan Afrikan ya, tuh Indonesia. English to Indonesian. Choose many translator language, ya English. Oke. Yes. Nah, udah selesai, nanti semuanya berubah jadi bahasa Indonesia.
gitu ya. Ini karena koneksi saya jelek, laptop saya juga lagi kurang bagus kondisinya, jadinya agak susah. Tapi kayak gitu caranya, di situ ada pilihan translate, jadi kamu tinggal ganti aja sebenarnya. Ini lagi processing, loading gitu ya. Basically kayak gitu caranya. Oke, sambil kita tunggu itu, saya lihat pertanyaan yang lain ya. Masih loading. Oke, kemudian tadi saya mau jawab pertanyaan yang mana ya? Oh, data ya, ntar lu, saya kasih lihat dulu. Nah, kalau ini kan penulis ya, kita lihat yang ini. Nah, ini masih web translation ya, lagi berubah. Nah, ini ada lagi proses merubah ya, lihat ya, ada yang udah berubah kan. Seperti yang dibahas bla bla bla, pesan sensitif bla bla bla. Udah ada kan? Ini ada yang udah berubah karena masih loading. Kritik penelitian medis terbaru. Jadi kamu nggak usah pakai Google Translate. Tuh, udah selesai. Ini masih bahasa Inggris, belum berubah. Ada yang udah, ada yang berubah nih. Menghadirkan piagam bla 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 bla. Kalau kita tunggu 100%, kita tunggu aja. Nanti dia berubah jadi bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian tadi data ya. Data yang kita cari nggak ada di Indonesia gimana? Saya kasih lagi namanya misalkan Jakarta dalam angka. Nah, jadi kamu harus download Jakarta dalam angka di sini tahun 2021. Gitu, close aja. Kamu unduh publikasinya. Ya, jadi nggak ada data tuh yang nggak ada tuh nggak mungkin, pasti ada. Cuma kita belum ketemu aja. Nah, ini sambil nunggu kita lihat yang tadi ya. Nah, ini Google Translate. Ini dia translate-nya memang nggak sempurna, tapi setidaknya udah ada. Komunitas dunia telah bla bla bla. Udah kan? Ada semua kan? Ini yang belum selesai ya, hampir separuhnya udah. Tapi banyak yang udah di bahasa Indonesia itu. Udah bahasa Indonesia. Nih, kan analisis Indonesia seberapa efektifkah? Apa menganalisis gitu. Jadi nggak usah capek-capek ke orang susah pakai Google Translate satu-satu ya. Jadi udah gampang download bahasa Inggris jadi nggak ada masalah. Cuma memang harus PR satu-satu ngerubah. Tapi kan gampang, cepet gitu. Kamu bisa ngelakuin. Cuma masalahnya kita niat apa enggak. Nah kalau udah dapet kayak gini, kamu nyari apa? Misalkan diare. Oh diare ada nggak nih? Mana tuh diare? Nih diare, ini ada banyak tuh. Jakarta, Kepulauan Seribu gitu ya, ada nih. Terus ada lagi misalkan apa? DBD gitu ya. Tuh, DBD juga ada. Kemudian misalkan kecelakaan. Tuh, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan apa, gitu ya. Tinggal cari, stres kerja gitu. Berarti nggak ada. Jadi bisa dicari kayak gitu. Nanti kamu cari Supas, cari Susenas, data-data nasional gitu, atau masuk Indonesia dalam angka. Nah, berarti ini statistik Indonesia 2020. Jadi di sini data statistik. BPS tuh udah punya data semuanya lengkap. Jadi Riskesdas kamu cari gitu. Jadi kamu harus tahu sumber-sumber datanya. Yang ini tadi misalkan Supas, Susenas, SDKI, Riskesdas, kemudian survei nasional, ketik aja gitu. Jadi misalkan data merokok Indonesia 2020, misalkan ketiknya begitu. Jadi sangat gampang untuk nyarinya. Jadi kita harus pikirkan keywordnya yang bagus, yang benar seperti apa. Nah ini tadi udah ya, intinya udah ada. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Ini kayaknya saya mau masuk satu materi, tapi takut kepotong-potong. Nanti yang ada kalian nggak paham.
Tapi setidaknya kalian udah dapat insight baru ya, cari jurnal. Berarti materi hari ini adalah cari jurnal, nyari referensi gitu ya. Kemudian kita udah belajar juga menyusun bab 1 gitu. Tadi saya sudah jelaskan dan sudah review dari punya teman-temannya. Nah, berarti PR-nya sekarang adalah nanti di-upload lagi di Google Drive, tugasnya 1 minggu, ketemu lagi minggu depan. Tapi saya harap itu sudah lebih bagus. Itu yang saya nilai, saya jadikan sebagai nilai kuis pertama. Jadi kuisnya kita tidak ujian, tapi kuisnya adalah nilai tugas yang dikerjakan untuk minggu depan. Yang kemarin juga tetap saya nilai, yang sekarang juga akan saya nilai. Jadi minggu depan diperbaiki bab 1-nya, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian gitu ya. Intinya yang ada di bab 1. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana, ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Cukup ya, jadi saya harap tadi pertanyaan-pertanyaan temannya sudah bisa terjawab, latar belakangnya gimana, cari jurnalnya gimana gitu ya. Kemudian kalau menemukan bacaan yang menarik dimasukkan ke skripsi kita boleh gitu ya, dimasukin yang memang menarik-menarik untuk kita lengkapin. Gitu. Oke. Kemudian yang lain juga sudah terjawab ya, berarti sudah jelas semua. Saya harap itu bisa diperbaiki. Dan masih melakukan yang sama, bab 1 dikelarin dulu untuk minggu depan ya Bu. Iya betul, bab 1 diselesaikan dulu untuk minggu depan. Karena tugas minggu berikutnya adalah kerjakan bab 3. Jadi bab 2-nya kita lewat dulu, kita kerjakan bab 3. Gitu ya. Nah jadi, selamat mengerjakan bab 1-nya, saya tunggu perbaikannya. Nggak pakai judul kemarin, nggak apa-apa, mau ganti judul boleh banget. Yang penting kalian suka dan sesuai. Kalau kemarin kan masih latihan, masih baca-baca, masih pusing, masih bingung gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, tapi tugas yang kemarin, yang tugas 1 jangan dihapus ya di Google Drive. Itu saya mau lihat progres kalian. Jadi ditulisnya tugas 2 ya. Nama formatnya masih sama seperti kemarin. Tugas 2 tapi depannya diganti. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, seperti biasa kita aktifkan kameranya, kemudian kita dokumentasikan absensi hari ini.